Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di video akan saya jelaskan sedikit atau saya akan membahas bagaimana menulis naskah atau laporan tugas akhir. Nah, khususnya buat mahasiswa-mahasiswa teknik informatika. Pada dasarnya di semua kampus mungkin mempunyai sistematika penulisan yang berbeda-beda, tetapi mempunyai letak-letak persamaan secara garis besar di dalam lingkup penelitian sebuah tugas akhir atau yang dikenal juga dengan skripsi. Jadi tugas akhir ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa ketika ingin lulus dari sebuah perguruan tinggi dengan jenjang sarjana misalkan. Baik. Nah, bagaimana tips-tipsnya atau bagaimana kita menulis naskah-naskahnya? Yang pertama, pastikan bahwa kita sudah mempunyai panduan atau kita telah memiliki buku panduan yang telah diterbitkan oleh jurusan atau yang telah diterbitkan oleh kampus. Inilah yang akan menjadi dasar kita untuk melakukan penulisan naskah supaya terarah. Bagaimana penggunaan fontnya, bagaimana ukuran kertasnya, kemudian spasinya harus berapa, bagaimana margin kiri kanan atas dan bawahnya, itu semua ada di buku panduan masing-masing. Baik. Kemudian yang ingin saya jelaskan di dalam video ini adalah secara garis besar apa saja yang tertulis di dalam tugas akhir. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah intisari. Jadi intisari ini adalah ringkasan dari sebuah tugas akhir. Bahkan kebanyakan peneliti cukup membaca intisari, dia sudah bisa menerka kira-kira penelitian di dalam seperti apa. Jadi intisari biasanya kurang lebih sekitar 250 kata. Kemudian dilengkapi dengan beberapa kata kunci atau beberapa keyword. Nah, isinya apa saja? Intisari itu isinya ada masalah, kemudian ada metodologi yang dipakai, dan juga hasil dari penelitian. Di beberapa kampus yang lain mungkin strukturnya dibuat menjadi 3 paragraf, tetapi ada juga kampus yang lain yang menggunakan 1 paragraf. Jadi yang 1 paragraf ini sudah mencakup masalah, metodologi penelitian, dan juga hasil dari penelitian. Kemudian bagian lain yang penting, yang pertama adalah bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Jadi bab pendahuluan ini biasanya berisi tentang apa saja atau masalah apa saja yang ditemukan yang kemudian dituangkan dalam sebuah latar belakang masalah penelitian. Kemudian di bab pendahuluan ini juga biasanya berisi rumusan masalah, tujuan, atau sebelum tujuan biasanya ada manfaat, ada batasan penelitian, ada tujuan, ada manfaat, kemudian metodologi secara singkat apa yang akan dikerjakan untuk mendapatkan datanya, kemudian sistematika penulisan dari naskah tugas akhir itu sendiri. Nah, yang pertama adalah masalah atau latar belakang. Jadi latar belakang ini yang menjadi pokok utama kenapa penelitian itu harus dilakukan. Maka yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Apa saja yang harus diidentifikasi, apa saja yang harus dicari tahu adalah sumber-sumber masalah itu sendiri. Sumber masalah bisa dari fenomena lapangan atau fenomena data lapangan, kemudian bisa saja dari penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak konsisten dalam penelitiannya, dan sebagainya. Jadi latar belakang masalah khususnya ini yang menjadi perhatian khusus kenapa penelitian itu harus dilakukan. Nah, kebanyakan di dalam penelitian-penelitian informatika ini yang perlu untuk kita clearkan bersama, tidak serta-merta langsung menuduh misalkan
di tempat X karena masih manual, masih menggunakan aplikasi tertentu sehingga kinerja dari karyawan itu masih lambat. Padahal belum dilakukan identifikasi yang secara mendalam. Jangan sampai penelitian yang akan kita lakukan justru membuat kinerja semakin lebih lambat dari aplikasi yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mengidentifikasi masalahnya baik-baik, kemudian karena dari masalah inilah yang akan dicarikan solusinya seperti apa. Apakah untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tertentu atau mempermudah pelayanan dan sebagainya. Jadi identifikasi masalah, kemudian sumber masalahnya apa saja itu harus dicari tahu, kemudian dituangkan di dalam latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah, data-data yang dikumpulkan semua juga harus ada referensinya. Jadi tidak berdasar pada pemikiran subjek semata, tetapi harus berdasarkan materi atau berdasarkan referensi yang memang ditemukan. Menurut X misalkan, contoh misalkan pengguna internet meningkat. Nah, itu harus dilengkapi untuk menjustifikasi bahwa benar-benar pengguna internet itu meningkat. Harus dikasih referensinya. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini biasanya ringkasan dari masalah atau memang sebuah masalah yang membutuhkan jawaban. Jadi rumusan masalah ini membutuhkan jawaban. Jawabannya nanti di mana? Bisa nanti dijawab di kesimpulan. Kira-kira rumusan masalah secara ringkas masalahnya apa? Kemudian solusinya yang ditawarkan apa? Nah, solusi itu kira-kira iya atau tidak? Atau dapat berjalan atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah bagian batasan masalah. Nah, bagian batasan masalah ini juga penting di dalam naskah tugas akhir. Kenapa? Batasan masalah ini harus dikemukakan secara ilmiah. Secara ilmiah untuk membatasi kira-kira apa yang tidak akan dikerjakan dalam penelitian ini. Tetapi yang harus diingat adalah batasan masalah yang dikemukakan itu tidak boleh menghilangkan makna atau menghilangkan arti dari tugas akhir atau judul tugas akhir itu sendiri. Jangan sampai batasan masalahnya banyak sekali sehingga tidak lagi mencerminkan atau tidak akan menjawab permasalahan atau menjawab dari judul tugas akhir yang dibuat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan penelitian itu biasanya atau tujuan penelitian itu isinya adalah hasil yang ingin dicapai. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. Sedangkan manfaat itu adalah apa yang akan dirasakan kalau hasil ini sudah tercapai. Atau apa yang akan dirasakan ketika penelitian ini sudah dilakukan. Nah, bisa untuk untuk memenuhi 3 aspek. Misalkan aspek teoritis, setelah dilakukan penelitian maka akan menambah pengetahuan X, Y, dan Z misalkan. Atau aspek praktis. Nah, aspek praktis ini adalah manfaat yang akan diperoleh di tempat kita melakukan penelitian. Misalkan kita melakukan penelitian di perusahaan X. Nah, perusahaan X ini mendapatkan apa? Apa yang didapatkan dari hasil penelitian tadi? Manfaat apa yang akan didapatkan? Kemudian ada juga aspek tambahan yaitu aspek kebijakan. Jadi aspek kebijakan itu aspek yang berguna dan untuk pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka kira-kira kebijakan apa yang bisa diambil? Apakah misalkan dengan adanya penelitian robot X, apakah akan ada pengurangan pegawai misalkan, ataukah perubahan struktur tugas yang dilakukan di perusahaan tersebut dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian pertama. Jadi bagian pertama itu harus menjelaskan semuanya. Identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian jawaban apa yang diperlukan, solusi yang ditawarkan, kemudian hasil yang ingin dicapai, dan juga manfaat apa yang akan dirasakan kalau penelitian ini berhasil dilakukan. Atau penelitian ini dilakukan, selesai dilakukan. Kemudian di bab pendahuluan biasanya juga ada metodologi penelitian. Jadi bagian metodologi penelitian biasanya hanya bersifat ringkasan dari metode atau tahap-tahap yang dilakukan untuk melaksanakan penelitian. Kemudian kalau kita berbicara metodologi penelitian,
maka bisa bertemu pada 3 metode. Yang pertama adalah metode penelitian secara umum. Metode penelitiannya bagaimana mendapatkan datanya, apakah harus survei lapangan, apakah harus wawancara, dan lain-lain. Kemudian ada metode kalau di dalam kuliah atau jurusan ilmu komputer atau informatika khususnya, maka ada yang namanya metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem. Jadi metode pengembangan sistem ini juga harus ditentukan sejak awal. Kira-kira kita mau menggunakan metode yang apa? Apa yang akan kita bangun? Maka ada sebuah sinkronisasi antara metode yang dibuat, kemudian pemodelan yang dibuat, dan juga aplikasi atau software yang dibuat. Kalau kita semua buatnya berbasis struktur, maka metodenya metode berbasis struktur, kemudian pemodelannya juga berbasis struktur, dan juga aplikasinya juga dibuat berbasis struktur. Kemudian atau misalkan metode pengembangan sistemnya berbasis object oriented, maka metodenya object oriented, pemodelannya juga object oriented, dan juga aplikasi yang dia akan dibangun juga object oriented, sehingga lebih mudah akan menyatukan antar komponen atau strukturnya jelas. Struktur semua terstruktur, berbasis objek atau berorientasi objek, semuanya berorientasi objek. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di bagian akhir dari pendahuluan biasanya berisi sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan ini hanya semacam rangkuman, kira-kira naskah ini nanti ada apa saja, bab-bab utamanya ada apa saja. Jadi hanya merangkum, oh ada bab pendahuluan, di pendahuluan nanti ada apa saja, ada landasan teorinya apa saja yang digunakan, kemudian analisis dan perancangan apa yang akan dikerjakan, kemudian hasilnya bagaimana nanti hasilnya akan disampaikan, kemudian kesimpulan dan juga saran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bab yang berkaitan dengan tinjauan umum. Nah, tinjauan umum ini biasanya ada apa saja? Ada tinjauan pustaka yang di dalamnya ada landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan beberapa penelitian atau kebanyakan penelitian juga menggunakan hipotesis di dalam naskah tugas akhirnya. Jadi tinjauan umum ini yang pertama, tinjauan pustaka. Yang pertama berisi landasan teori. Nah, landasan teori ini bukan asal kita memasukkan teori. Jadi supaya naskah kita semakin banyak halamannya, maka semakin banyak juga teori yang harus kita masukkan. Tidak seperti itu. Tetapi landasan teori yang dimaksud adalah memasukkan teori-teori apa saja yang akan mendukung penelitian kita. Memasukkan teori-teori apa saja yang akan mendukung penelitian kita. Jadi teori, misalkan kalau ada metode perhitungan sistem pakar, maka teori sistem pakarnya harus dimasukkan. Metode untuk perhitungan sistem pendukung keputusan misalkan, maka teori pendukungnya harus dimasukkan. Sebagai dasar kita akan atau sebagai dasar supaya perhitungan kita tidak keliru dan tetap terarah sesuai dengan teori yang dikemukakan. Kemudian di landasan teori berisi juga teori-teori pendukung lainnya, misalkan bahasa pemrograman apa yang akan digunakan, metode pengembangan sistem yang akan digunakan. Jadi kalau tadi di bab pendahuluan metodenya secara singkat, ada langkah apa saja. Kemudian di bab landasan teori ini yang akan dijelaskan secara utuh apa saja, bagaimana langkah per langkah, langkah pertama apa yang harus dilakukan, langkah kedua apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Kemudian landasan teori lainnya bisa juga berisi dengan tools-tools yang dipakai. Misalkan kalau kita pakai database, pakai MySQL, maka teori tentang MySQL kita masukkan. Bahasa pemrograman X, maka teori tentang pemrograman X, misalkan bahasa Java atau bahasa C, bahasa PHP, kita masukkan semuanya. Ya, itu kira-kira landasan-landasan teori yang tadi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian selain landasan teori, di tinjauan pustaka juga ada yang namanya penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu
ini juga digunakan sebagai referensi. Makanya penelitian terdahulu biasanya yang dicari adalah penelitian yang paling dekat dengan penelitian kita. Penelitian yang dekat dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi misalkan kita berbicara tentang sistem pakar, maka penelitian terdahulu juga kita mengambil yang sistem pakar, metode yang sama, kemudian kita melihat apa yang belum dicapai dari penelitian terdahulu, kemudian apa yang bisa kita sempurnakan di penelitian kita. Nah, penelitian terdahulu juga harus diambil dari referensi yang tepat, misalkan dari jurnal nasional atau jurnal internasional yang bereputasi misalkan, sehingga penelitian kita juga akan semakin berkualitas. Kenapa? Karena didasari atau berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang juga berkualitas. Kemudian untuk mengambil penelitian terdahulu juga sebaiknya di jangka waktu yang tidak lama dengan penelitian kita. Misalkan sekarang tahun 2020, paling tidak 5 tahun ke belakang. Entah di tahun 2015, 16, 17 dan seterusnya. Jadi ini yang bisa kita gunakan untuk penelitian terdahulu yang akan kita tulis. Kemudian selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Jadi kalau kerangka pemikiran itu biasanya berisi penjelasan singkat tentang masalah apa yang kita teliti, kemudian apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan sampai menemukan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan apa yang sudah mewujudkan atau menyelesaikan masalah yang lagi kita sementara teliti. Jadi kerangka pemikiran itu berangkat pada apa yang akan kita teliti dan juga upaya apa yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah yang kita teliti. Kemudian biasanya juga di landasan atau tinjauan umum berisi hipotesis. Jadi hipotesis ini secara sederhana adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi jawaban sementara ini didasari pada landasan teori ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Jadi dengan membaca landasan teori, kemudian tinjauan-tinjauan umum yang lain yang kita lakukan, kemudian kita menarik sebuah jawaban. Oh, ini bisa dilakukan. Nah, itu adalah hipotesis. Nanti di bab selanjutnya adalah langkah-langkah lagi untuk membuktikan kira-kira hipotesis yang dikemukakan itu terbukti atau tidak. Nah, kira-kira itu pembahasan mengenai tinjauan umum. Kemudian yang ketiga adalah bagian analisis dan perancangan. Jadi analisis dan perancangan sistem inilah yang menjadi salah satu pokok utama di dalam naskah tugas akhir. Jangan sampai tugas akhir dipenuhi dengan teori saja atau dipenuhi oleh landasan teori yang banyak yang pada perancangan ataupun pada pengaplikasiannya tidak dipakai. Maka tadi landasan teori itu yang dimasukkan itu apa saja? Yaitu teori-teori yang memang hanya dipakai untuk mendukung penelitian yang kita kerjakan. Nah, di bagian analisis dan perancangan ini juga ada beberapa hal yang harus dikerjakan, karena bagian analisis ini yang menjadi dasar pikir untuk aplikasi atau sebuah software itu yang akan dibangun. Jadi semakin bagus analisanya, maka semakin bagus juga kualitas sistemnya. Kira-kira seperti itu kalau mau kita gambarkan. Nah, di dalam analisis dan perancangan sistem itu ada apa saja? Ada analisis sistem yang sedang berjalan. Bagaimana dari masalah yang tadi sudah dikemukakan di bab 1, kemudian digambarkan kira-kira seperti apa masalah yang ada di tempat X sebagai tempat penelitian misalkan. Nah, di dalam analisis yang sedang berjalan, apa saja yang bisa dianalisis? Yang bisa dianalisis yang pertama itu adalah analisis kelemahan sistem. Jadi kelemahan sistem yang lama seperti apa, dianalisis kelemahannya. Nah, untuk menganalisis bisa menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode PISAS, kemudian bisa juga menggunakan analisis SWOT untuk menemukan kira-kira kelemahan masalah atau kelemahan sistem yang sedang berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan sistem. Jadi apa yang dibutuhkan sistem? Apa yang dibutuhkan sistem
atau apa yang dibutuhkan agar sistem berjalan. Nah, kebutuhan sistem ini mencakup apa? Mencakup hardware, kebutuhan hardware, kemudian kebutuhan software, kebutuhan informasi, dan juga kebutuhan user. Nah, kebanyakan mahasiswa yang dituliskan adalah kebutuhan hardware, yang dituliskan adalah spesifikasi komputer yang digunakan pada saat membangun sistem. Padahal kebutuhan perangkat keras yang harus dijelaskan adalah kira-kira perangkat keras apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan sistem tersebut. Jadi kebutuhan perangkat keras apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut. Tidak cuma harus komputer, tetapi kalau misalkan dia memang harus bergabung dengan perangkat yang lain, maka perangkat yang lain juga harus disebutkan. Kemudian kebutuhan perangkat keras ini juga paling tidak yang dibuat adalah spesifikasi minimum. Jadi tidak berdasarkan perangkat yang digunakan pada saat penelitian, tetapi perangkat minimum. Sehingga pada saat nanti diaplikasikan kita akan tahu, oh kira-kira untuk menjalankan sistem tersebut maka kita butuh komputer yang seperti apa, kita butuh perangkat yang seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan software. Jadi kebutuhan software ini adalah software-software pendukung yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Kalau misalkan pakai tools X, tools Y, tools dan sebagainya, semua itu dimasukkan untuk menjadi kebutuhan pada saat kita ingin membangun sistem yang sama. Pada saat kita ingin membangun sistem seperti ini, maka tools apa saja yang diperlukan. Kemudian kebutuhan informasi apa saja yang perlu kita tampilkan di dalam sistem yang kita buat. Jadi ini ada hubungannya antara data, pengolahan data menjadi informasi. Jadi di sini kebutuhannya nanti apa? Data apa saja yang bisa kita input, kemudian bagaimana nanti prosesnya, dan juga informasi. Kebutuhan informasi apa yang dibutuhkan pada sistem tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan pengguna. Jadi di sini nanti dijelaskan siapa saja entitas yang akan menggunakan sistem tersebut. Apakah admin, apakah operator, atau pengguna-pengguna yang lain, pimpinan misalkan, semua dijelaskan di dalam kebutuhan pengguna. Jadi memang analisis ini harus kuat supaya tahu siapa yang akan menggunakan sistem tersebut, bagaimana informasi apa saja yang ditampilkan pada sistem tersebut, kemudian bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mewujudkan atau menghasilkan sistem tersebut. Nah, jadi itu kebutuhan sistem. Kemudian di dalam analisis yang lain itu ada kelayakan sistem. Nah, kelayakan sistem ini terdiri dari kelayakan teknologinya layak atau tidak, kemudian kelayakan hukum, jadi kira-kira informasi yang kita hasilkan bertentangan dengan hukum atau tidak, software yang kita hasilkan di kemudian hari akan bertentangan dengan hukum atau tidak, dan lain-lain. Kemudian kelayakan operasional. Jadi kelayakan operasional ini berhubungan dengan sumber daya perusahaan. Jangan sampai sistem yang sudah kita buat ternyata tidak didukung oleh sumber daya perusahaan. Makanya ini juga harus dilakukan analisa perusahaan atau instansi atau organisasi tempat kita melakukan penelitian, atau tempat yang lain di mana kita melakukan penelitian. Jangan sampai kita sudah buat dengan spesifikasi. Makanya ada hubungannya tadi antara kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kemudian informasi yang dihasilkan dan juga siapa saja yang akan menggunakan, ada hubungannya dengan kelayakan yang tadi. Kebutuhan perangkat keras sudah kita sampaikan minimum menggunakan apa. Ternyata di operasional perusahaan atau instansi tidak mampu untuk menggunakan itu, maka sama saja. Maka kelayakannya akan dipertanyakan. Jadi analisisnya tidak cuma apa yang akan kita kerjakan, tetapi kalau nanti sudah jadi, kemudian akan kita instalasi di lingkungan aslinya, layak atau tidak, support atau tidak. Nah, kemudian ada juga kelayakan yang lain, itu adalah kelayakan ekonomi. Ini bisa ada bisa tidak, kira-kira dengan adanya sistem tersebut berpengaruh tidak pada ekonomi secara ekonomis pada perusahaan atau instansi tempat kita melakukan penelitian.
Apakah justru karena adanya sistem biayanya semakin besar sehingga mengorbankan pembiayaan-pembiayaan yang lain, dan atau misalkan secara ekonomis justru malah membantu seperti apa? Jadi misalkan karena adanya sistem tersebut kinerja semakin cepat, dan juga secara ekonomis nilai yang dihasilkan juga semakin banyak. Nah, kira-kira itu. Kemudian selanjutnya, selain analisis sistem yang berjalan atau sistem yang akan direncanakan, juga yang dilakukan adalah perancangan. Perancangan yang dilakukan adalah perancangan proses. Nah, perancangan proses ini juga yang harus benar-benar diperhatikan. Yang tadi sudah saya disampaikan di awal tadi, bahwa ada hubungannya antara metode yang kita pakai, pemodelan proses yang kita gunakan, kemudian aplikasi yang akan kita hasilkan. Jadi misalkan kita pakai metode terstruktur, maka pemrosesannya juga terstruktur, kemudian proses pemodelan prosesnya terstruktur, aplikasinya juga kita bangun secara terstruktur. Nah, perancangan proses ini juga secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu perancangan proses untuk terstruktur, perancangan proses logical atau secara logik, dan juga perancangan secara fisik. Nah, perancangan proses secara logik atau model konseptualnya, kalau kita berbasis pada perancangan proses terstruktur, maka yang kita gunakan adalah diagram konteks, data flow diagram, dan juga flow of document. Kalau kita berbicara atau kita membuat atau kita bangun dengan object oriented, maka yang kita pakai adalah pemodelan dari UML, yaitu ada use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram, dan juga ada class diagram. Kemudian pemodelan secara fisik. Nah, pemodelan secara fisik ini biasa digambarkan oleh flowchart. Jadi diagram alirnya seperti apa. Selain dari pemodelan proses atau perancangan proses yang tadi, di dalam perancangan juga harus dibuat perancangan basis data. Karena perancangan basis data ini juga ada model konseptualnya. Apa yang bisa dibuat? Bisa saja dibuat dengan menggunakan model ERD, Entity Relationship Diagram. Kemudian struktur tabelnya seperti apa, kamus datanya bagaimana, dan juga bisa diakhiri dengan relasi antar tabel. Jadi bagaimana model basis datanya digambarkan secara konseptual menggunakan ERD, kemudian struktur tabelnya nanti seperti apa. Jadi setelah ERD, entitas-entitas dari ERD akan dirubah menjadi struktur tabel, kemudian struktur tabel itu seperti apa, kamus datanya bagaimana, dan juga bagaimana relasi yang terjadi antar tabel yang sudah dibuat. Nah, ini juga yang tidak kalah penting selain perancangan proses, karena perancangan proses itu ada hubungannya dengan perancangan basis data. Jangan sampai di perancangan proses kita memproses 3 database, ternyata ada 6 database yang dibuat di pemodelan basis data. Nah, ini juga harus diperhatikan baik-baik. Jadi antara satu perancangan ke perancangan yang lain ada hubungannya. Perancangan proses ada hubungannya dengan perancangan basis data, nanti ada hubungannya juga dengan perancangan antarmukanya seperti apa. Nah, ini nanti semua ada kecocokan atau saling berhubungan. Kemudian yang berikutnya adalah perancangan antarmuka, biasanya hanya berbentuk sketsa. Ya, sketsa bisa digambar menggunakan Visio atau menggunakan Paint dan sebagainya untuk menggambarkan kira-kira nanti aplikasinya seperti apa. Jadi kalau dalam teori interaksi manusia dan komputer, sketsa ini masih dalam bentuk prototype yang low fidelity atau ketepatannya rendah karena masih dibuat dalam bentuk sketsa. Jadi ada hubungannya analisis yang sedang berjalan seperti apa, kebutuhan perangkatnya seperti apa, kebutuhan informasinya seperti apa, kemudian model prosesnya seperti apa, struktur pakainya apa, object oriented pakainya apa, kemudian perancangan basis datanya menggunakan apa, kemudian perancangan antarmukanya seperti apa.
Itu semua yang dibahas di bagian analisis dan perancangan. Maka semakin baik analisis yang dilakukan, maka bab selanjutnya juga akan semakin baik hasilnya. Yaitu bab apa? Bab hasil dan juga pembahasan. Di dalam bab hasil, ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah dikerjakan. Jadi model-model yang tadi itu masih model-model konseptual. Kemudian model konseptual itu dibuat secara nyata. Basis datanya dibuat secara nyata, prosesnya dibuat secara nyata dalam bentuk software atau aplikasi. Antar mukanya yang tadi masih sketsa dibuat berbasis GUI dan sebagainya. Ini semua dilakukan atau dilaksanakan pada bagian hasil dan pembahasan. Jadi di bagian hasil dan pembahasan ini bagaimana sistem dihasilkan, bagaimana sistem yang dihasilkan, bagaimana cara menginstalasinya, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Jadi bab hasil dan pembahasan itu berisi bagaimana hasilnya seperti apa, kemudian bagaimana instalasinya, dan juga bagaimana penggunaannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengujian. Di dalam hasil dan pembahasan, setelah hasil didapatkan, setelah kita tahu cara instalasinya, kemudian setelah kita tahu cara kerja dari aplikasi seperti apa, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengujian. Nah, pengujian kebanyakan di pengujian informatika atau pengujian perangkat lunak, model atau metode pengujian yang dilakukan adalah metode alpha dan beta testing, yang kedua-duanya menggunakan black box. Jadi alpha dan beta testing, black box. Bedanya apa alpha dan beta testing? Alpha itu dilakukan atau pengujiannya dilakukan pada saat sistem hampir selesai. Jadi alpha dilakukan pada saat sistem akan selesai. Sedangkan beta testing dilakukan pada saat sistem sudah selesai dan akan dirilis. Jadi itu bedanya, tetapi pengujiannya sama-sama menguji fungsionalitas dari aplikasi. Kemudian yang menguji pun juga sama. Siapa yang menguji? Yaitu yang menguji adalah pengguna akhir. Nah, ini yang kebanyakan yang keliru mahasiswa, karena mereka yang membuat, mereka juga yang akan menguji. Tidak seperti itu. Jadi di bab penguji, khususnya yang menggunakan black box, itu proses pengujiannya yang menguji adalah pengguna akhirnya. Jadi yang tadi kebutuhan usernya siapa saja, user itulah yang akan menguji perangkat lunak yang dibuat. Jadi usernya ada siapa saja yang tadi dijelaskan di bab analisis, mereka itulah yang akan menguji sistem yang kita buat. Jadi berhasil tidaknya, berhasil atau gagal, itu semua pengujian dilakukan oleh pengguna, bukan programmer atau bukan kita yang meneliti. Nah, kira-kira seperti itu. Harus ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan inilah juga menjadi bagian dari bab pembahasan, yaitu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk memelihara sistem yang sudah dibuat. Jadi, kalau kita lihat ada 3 utama bagaimana kita merancang, implementasi, dan juga evaluasi. Dalam hal ini adalah pemeliharaan. Sudah dibuat, sudah dihasilkan, kemudian supaya apa yang dihasilkan bertahan lama, maka harus ada evaluasi atau harus ada pemeliharaan terhadap sistem tersebut. Kemudian bagian yang terakhir di dalam naskah itu adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan ini berisi atau menjawab masalah yang sudah kita kemukakan tadi, kemudian apa yang sudah kita bahas dan sebagainya. Jadi kesimpulan berisi tentang jawaban-jawaban, ya apa yang ditarik sebagai jawaban, apakah kita berhasil atau tidak, apakah sistem tersebut nanti penggunaannya dapat digunakan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah saran. Nah, saran ini juga dilakukan bukan untuk menunjukkan kelemahan, bukan untuk menunjukkan bahwa membutuhkan saran karena penelitian ini dianggap bla bla bla, tidak. Tetapi saran ini lebih kepada apa yang akan disarankan kepada peneliti
yang akan datang. Jadi apa yang akan dilaksanakan kepada peneliti yang akan datang. Nah, bagaimana kita bisa menyarankan? Bisa kita lihat dari batasan masalah yang ada, kemudian kita lihat peluangnya. Kira-kira ke depan bisa tidak batasan-batasan tersebut bisa diselesaikan. Jadi saran-saran itu berisi kepada saran-saran kepada penelitian yang akan datang, yang melihat celah bahwa mungkin saja mereka bisa bisa menyelesaikan batasan-batasan masalah, bisa saja menyelesaikan celah-celah yang ada di dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini berisi daftar-daftar referensi apa saja yang kita gunakan. Sebaiknya menggunakan referensi-referensi terbaru, boleh menggunakan buku, dan juga yang disarankan adalah menggunakan jurnal-jurnal ilmiah dengan tahun yang tidak terlalu jauh, paling tidak 10 tahun terakhir dari penelitian dilakukan. Jadi kalau sekarang tahun 2020, maka referensi yang kita pakai paling enggak dimulai dari tahun 2010. Tetapi tidak menutup kemungkinan referensi yang lebih lama ketika misalkan ada teori yang kita pakai yang memang belum ada penggantinya. Bisa saja seperti itu. Nah, kira-kira itu panduan-panduan singkat tentang bagaimana menulis naskah tugas akhir, khususnya tugas akhir yang berkaitan dengan jurusan informatika atau jurusan ilmu komputer. Jadi berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain yang memang mungkin berbasis kuesioner atau berbasis kualitatif dan lain-lain. Penelitian informatika lebih kepada bagaimana sistem yang akan kita buat, bagaimana proses yang akan kita modelkan, kemudian bagaimana mewujudkan model konseptual tadi menjadi sebuah aplikasi yang nantinya tentu saja akan menjawab permasalahan atau latar belakang masalah yang tadi kita kemukakan. Jadi ada hubungannya bab 1, identifikasi masalahnya, kemudian supaya masalah ini tercapai teori apa yang kita butuhkan ada di bab 2, bagaimana kita memodelkannya supaya lebih mudah nanti dalam membuat sistemnya, supaya lebih teliti, supaya lebih jelas siapa yang akan menggunakan sistem tersebut di bab 3. Kemudian bab 4 mulai sudah ada hasil nyatanya. Jadi kalau tadi di sketsa itu masih low fidelity atau ktepatannya rendah, maka sudah di bab hasil itu sudah yang high fidelity. Jadi memang apa yang akan diterapkan atau apa yang akan diinstal di lingkungan aslinya, itulah yang kita simpan di bab 4. Sedangkan kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil yang sudah kita dapatkan, dan juga saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang akan datang, saran-saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang melihat celah-celah yang masih ada di dalam penelitian kita. Ditutup dengan daftar pustaka, dan juga mungkin saja berisi lampiran-lampiran yang diperlukan untuk pendukung dari naskah tugas akhir yang kita buat. Nah, tentu saja semua tulisan-tulisan ini bisa dilihat atau disusun sesuai dengan panduan yang ada atau panduan yang diberikan oleh kampus mungkin, atau secara khusus mungkin yang diberikan oleh jurusan masing-masing. Nah, sekian video ini, semoga bermanfaat. Yang mencari judul TA semoga cepat dapat judulnya, yang sudah ada judulnya semoga cepat penyelesaian TA-nya, sehingga TA yang dihasilkan juga dapat bermanfaat tidak cuma buat ilmu pengetahuan, buat tempat penelitian, tetapi buat siapa saja yang akan membaca naskah tugas akhir kita. Karena semakin baik naskah tugas akhir yang kita buat, maka semakin banyak yang akan menjadikan tugas akhir kita sebagai referensi penelitian mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jika ada diskusi atau komentar, bisa langsung menghubungi kami di kolom komentar atau via media sosial yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.